Halo, selamat siang semua. Selamat datang di sesi Digitalks yang terakhir kita pada hari ini. Bersama saya Rabi Amrita Gifatama as a Head of Investment dari Mandiri Capital Indonesia. Dengan tema yang terakhir adalah 101 Digital Tribe. Akan ada banyak sekali informasi yang nanti akan di-share oleh narasumber kami. Semuanya seputar program Indonesia Digital Tribe yang merupakan gerakan inisiasi kolaborasi Kementerian BUMN, BRI, Telkom, Mandiri dengan narasi dan Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute. Mungkin untuk lebih jauh lagi kita langsung undang aja narasumbernya ke stage. Welcome Pak Teddy Barata dan juga Pak Jamie V. Confido. Oke, saya akan memperkenalkan lagi. Jadi ada Pak Teddy Barata. Pak Teddy ini merupakan sarjana bidang komputer dan sistem manajemen informasi dari Universitas Pelita Harapan, menyelesaikan Master of Public Administration di Columbia University, serta pernah menjabat sebagai staf khusus 5 Menteri BUMN. Selanjutnya untuk narasumber kita yang satu lagi, Pak Jamie Vesius Confido. Sekarang sebagai Senior General Manager Telkom Corporate University Center and Chairman of ITDRI. Dulu juga lulusan Master of Science in Engineering Management dari Tufts University, USA, serta lulusan Industrial Engineering dari Telkom Institute of Technology. Ia juga sering berbagi wawasannya dengan menulis banyak artikel dan juga buku. Oke, mungkin di sesi terakhir ini kita akan banyak ngobrol tentang 101 Digital Tribe. Mungkin pertanyaan pertama langsung kepada Pak Teddy Barata, Pak. Jadi mungkin boleh di-share Pak gambaran tentang urgensi kebutuhan talenta digital Indonesia saat ini seperti apa sih Pak? Makasih Mas Rabi. Harapannya tadi teman-teman menyimak dari awal. Bagaimana kita lihat, kita dengarkan bagaimana aspirasi dari Pak Jokowi, dari Pak Presiden, aspirasi dari Pak Menteri, dari Mas Menteri, dan juga dari teman-teman semua. Bagaimana kita butuh yang namanya talenta digital. Kita punya yang namanya populasi yang nanti akan semakin tinggi. Demografi bonus. Tapi di sisi yang lain kita harus mempersiapkan talenta-talenta itu. Karena bonus ini nanti juga menjadi tantangan bagaimana kita menyiapkan dari sisi kompetensi mereka. Dan ini tentunya digital kompetensi ini sangat penting. Nah, untuk itu kita perlu memberikan opportunity. Sekarang Mas Rabi, itu adalah opportunity. Kita akan membuka kesempatan semakin luas, semakin banyak kepada talenta-talenta muda kita. Untuk bagaimana mereka bisa belajar mengenai digitalisasi sehingga itu akan menciptakan inovasi-inovasi untuk mereka. Ini adalah urgensi di mana kita bergotong royong itu untuk melahirkan program namanya IDT ini. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Teddy. Mungkin saya jump ke Pak Jamie, Pak. Seperti apa sih Pak gambaran program Indonesia Digital Tribe 2021? Dan mungkin juga boleh dikasih penjelasan, kenapa sih kok perlu banget kita untuk pembekalan digital mindset sebagai fondasi pada proses awal? Ya, terima kasih Mas. Program IDT ini terdiri dari 3 tahapan besar. Tahapan yang pertama adalah Digital Talent Learning, yang di dalamnya berisi digital mindset, barusan sudah disebutkan, kemudian pendalaman digital skill. Lalu tahapan yang kedua ada hackathon. Di hackathon ini diawali dengan sprint day, lalu berlanjut customer validation, product validation, dan prototyping. Lalu di tahapan yang ketiga itu showcase, di mana di dalam showcase ini akan ada pitching, kemudian demo day. Nah, kenapa perlu penguatan di sisi digital mindset? Karena rekan-rekan yang nanti akan bergabung di dalam program IDT ini perlu untuk kembali mendapatkan inspirasi, lalu mereka menemukan purpose, ini bagian yang sangat penting, grand why kenapa mereka perlu menjadi seorang digital talent dan inovator. Dan yang terakhir yang juga sangat penting adalah menguatkan kembali komitmen.
Karena journey menjadi seorang digital talent dan seorang inovator itu akan cukup panjang begitu. Baik, terima kasih Pak. Tadi mungkin di awal pidato dari Pak Jokowi sempat mention tentang ekonomi digital Pak Teddy. Jadi terkait perubahan kultur ekonomi yang saat ini fokus pada ekonomi digital, kira-kira apa aja sih Pak yang harus disiapkan oleh para talenta muda, pelajar dan mahasiswa agar siap bersaing di era transformasi digital Indonesia? Saya kira yang perlu dipersiapkan oleh talenta-talenta kita semua ini adalah yang pertama growth mindset. Jadi mindset yang benar-benar ingin bertumbuh. Jadi kita tidak stuck, jadi mindset yang tidak stuck saja pada apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan sekarang. Selalu ada aspiration untuk belajar. Ini yang kita perlukan, ini yang harus menjadi DNA dari anak-anak muda kita. Jadi growth mindset, innovation. Bagaimana anak-anak muda ini coba melihat apa permasalahan yang ada, tidak hanya komplain terhadap permasalahan ada, tapi juga bagaimana mereka menghadirkan solusinya. Ini yang kita perlukan. Innovation, growth mindset, dan juga kompetensi-kompetensi dan juga soft skill yang lain nih yang diperlukan. Ini penting sekali untuk kita bersama-sama gotong royong untuk melaksanakan apa yang menjadi impian dari Pak Jokowi tadi. Baik, kalau kita berbicara masalah challenge Pak ya, kira-kira challenge apa sih Pak yang akan dihadapi untuk kita semua merubah tadi ya menjadi kultur ekonomi digital yang tadinya kita sekarang mungkin masih heading towards to ekonomi digital, kira-kira challenge-nya apa sih Pak untuk mempersiapkan talent yang benar-benar kompeten supaya bisa tercapai target ekonomi digital 2045 dengan kita akan mempersiapkan 9 juta digital talent, kira-kira challenge-nya akan di mana tuh Pak? Nah ini menarik nih, challenge-nya. Ada paling nggak ada beberapa hal ya yang menjadi challenge. Pertama, kurikulum gap-nya. Jadi apa yang diajarkan oleh sekolah dengan apa yang dihadapi di dunia nyata. Ini yang menjadi challenge juga dan alhamdulillah dengan Mas Menteri yang baru ini, talenta-talenta muda ini tidak hanya status quo belajar mengenai apa yang sudah diajari atau metode pembelajaran yang dilalui oleh generasi-generasi sebelumnya. Jadi kita sangat apresiasi sekali dengan yang namanya inovasi, pembelajaran, metode pembelajaran yang tadi disampaikan sebelumnya, bagaimana mengcombine dari akademisi, kemudian dunia kerja, sehingga mereka akan blend. Jadi akan mempercepat daripada absorpsi digital dan juga hal-hal pengalaman yang akan bermanfaat untuk talentanya. Kayak gitu. Mungkin ke Pak Jamie, Pak saya mau tanya apa aja kira-kira keistimewaan mentorship di program Indonesia Digital Tribe Pak, supaya mungkin teman-teman yang nonton juga lebih tertarik lagi untuk mendaftarkan. Iya betul sekali. Memang secara personal atau secara individu teman-teman digital talent ini bisa saja belajar sendiri. Namun dengan kehadiran seorang mentor akan menstimulus, mengakselerasi pembelajaran tersebut. Karena bukan hanya dari aspek teori atau tekstual teman-teman ini bisa belajar, tapi juga langsung dari real life experience dari seorang mentor. Nah perjalanan sebagai seorang digital talent atau inovator ini pasti akan menemukan up and down-nya begitu ya. Nah seorang mentor ini yang akan siap membimbing, mendampingi, terutama khususnya di masa-masa sedang down-nya itu gitu ya. Itu di saat-saat yang paling sulit itu mentor biasanya yang paling duluan dicari gitu. Pak Teddy sebagai Deputy for Human Resources di Kementerian BUMN Pak ya, kira-kira kriteria kebutuhan digital talent dari sisi hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini baik BUMN ataupun perusahaan startup tuh kira-kira apa sih Pak yang perlu dipersiapkan Pak? Pertama kalau soft skill-nya ini adalah analytical thinking. Bagaimana melihat permasalahan. Kemudian juga bagaimana berkomunikasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder. Ini tentunya sangat relevan dengan teman-teman yang nantinya akan tergabung dalam IDT. Bagaimana caranya mempitching idea. Jadi pertanyaannya kan tidak hanya idenya bagus atau enggak, tapi bagaimana mendapatkan buy-in dari stakeholdernya. Gitu. Gak ada gunanya idenya hebat sekali menurut dia sendiri. Anda harus bisa meyakinkan
bahwa ide solusi ini bermanfaat untuk yang mendengarkan. That's the challenge, that's the soft skill yang diperlukan dan ini tidak mudah. Makanya IDT ini merupakan sarana, ini merupakan metode pembelajaran. Di sini akan diajarkan baik secara classroom-nya melalui online-nya Pak Jamie ya. Dan juga tadi mentorship-nya, belajar dari the best in the class gitu. Dan ini yang akan kita jaga. Ini memang arahan tadi dari Pak Menteri tadi pas jalan keluar, bagaimana benar-benar program ini tidak hanya sekedar program hari ini saja. Bukan, ini gongnya bukan hari ini nih, gongnya nanti gitu. Jadi akan sustainability, ini yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri, sustainability dari program. Ini adalah PR kita dan ini yang sedang kita lakukan. Gitu. Itu soft skill-nya. Hard skill-nya mau nggak mau, mohon maaf, yang namanya skill untuk coding, skill untuk hard skill yang lain, itu memang harus dipelajari. Jangan cari cara mudahnya. If that's your homework, you have to do it. Jadi nggak bisa cuma ada ide di otaknya saja, ada di mindnya saja. Tapi memang benar-benar harus ada skill setnya yang dimiliki ya. Itu yang harus dilakukan. Dan ini sangat relevan tidak hanya untuk yang akan ikut IDT, tapi juga untuk yang karyawan BUMN. Karena memang BUMN sekarang lagi bertransformasi. Dan jadi namanya IDT itu sebelumnya kita sudah melakukan pilot testing, Pak ya. Sekarang udah jalan, lagi jalan. Bagaimana kita mentransform dari talent kita, talenta BUMN. Dari Pak Menteri arahnya jelas, kita transformasi bisnis prosesnya. Tentunya ini harus diikuti dengan transformasi human capital dan digital talent ini merupakan bagian dari situ. Ini sedang kita berjalan Mas. Jadi kita sangat yakin kenapa IDT itu bisa jalan, karena sudah kita pilot test duluan di karyawan BUMN. Jadi IDT merupakan scaling up dan juga ini merupakan penyempurnaan dari apa yang kita lakukan di BUMN. Tentu masih ini belum sempurna yang sedang kita lakukan, tapi ini kan working in progress. Gitu. Masih. Oke, tadi di pidato awal dari Mbak Najwa sempat di-mention ada beberapa sektor yang menjadi sektor fokus gitu ya. Salah satunya ada fintech, terus udah gitu ada edutech dan beberapa hal lainnya. Bagaimana relevansi dengan digital talent yang disiapkan untuk sebagai digital entrepreneurs untuk nantinya bisa mensupport core business dari BUMN, Pak? Menarik sekali. Yang kita tawarkan kepada teman-teman ini, kepada talent-talent yang akan ikut kepada program IDT. Silakan kalau misalnya punya keluhan terhadap layanan-layanan BUMN. Yang namanya BUMN ini ada di sebagian besar ini hidup kita ya. Dari layanan perbankan, dari layanan kelistrikan, dari layanan teknologi segala macam. BUMN ada di situ. Yang sedang kita coba lakukan tadi dengan digital talent program di BUMN, kita coba mentransformasi, kita minta kepada karyawan BUMN untuk menghadirkan inovasi-inovasi yang bentuknya itu sustaining innovation. Apa artinya? Inovasi yang akan memperkokoh dari core bisnisnya. Itu yang kita lakukan di program digital talent BUMN. Nah IDT apa korelasinya? IDT kita undang bagi teman-teman talenta apabila mereka punya keluhan, punya permasalahan terhadap layanan BUMN, silakan. Itu jangan hanya menjadi bagian dari permasalahan, tapi apa solusi yang ditawarkan oleh teman-teman. Apa coba kita brainstorming, apa yang nantinya itu akan menjadi suatu ide yang baru, yang dari luar, sehingga nanti yang namanya layanan BUMN akan lebih bagus lagi. Bagaimana kalau idenya nanti ke dalam program IDT itu tidak ada hubungan dengan BUMN? Tidak apa-apa, that's okay. Karena yang namanya ekosistem, layanan perbankan, lainnya semua akan well connected. Jadi kita sama-sama, karena arahannya tidak hanya itu membesarkan BUMN, tapi membesarkan ekosistem BUMN. Gitu. Itu yang kita coba cari. Oke, baik mungkin ke Pak Jamie lagi Pak. Tadi mungkin Pak Jamie sudah sempat kasih gambaran tentang
program IDT 2021 dan juga keistimewaan mentorship Pak ya. Mungkin yang terakhir pengalaman apa sih Pak yang akan didapat peserta pada proses hackathon dan juga showcase pitching day. Jadi apakah mereka akan mendapatkan exposure atau benefit yang lain gitu Pak ya. Mungkin boleh diceritakan lagi Pak Jamie. Ya, hackathon merupakan bagian yang paling inti dari keseluruhan program IDT, di mana di dalam hackathon ini para digital talent akan diberi kesempatan untuk melakukan exploration idea atau idea generation, lalu kemudian mereka akan dipertemukan dengan use case, lalu mendapatkan feedback, kemudian dari hasil feedback ini bisa jadi perlu dilakukan iteration, ya, bisa jadi diperlukan perbaikan, improvement, bahkan sampai ke pivoting, dan itu adalah bagian dari journey sebuah inovasi. Nah, di showcase kesempatan bagi para digital talent dengan hasil inovasi yang sudah jadi prototypingnya, mereka akan mendapatkan exposure, bahkan bisa jadi di situ mereka mendapatkan investor, sehingga inovasi mereka yang sudah mulai kelihatan potensinya ini bisa terus dikembangkan menjadi inovasi yang sukses di fase scale up, kemudian nanti go to market, dan tentunya disitulah ada harapan mencapai level sekelas unicorn dan seterusnya. Very interesting Pak, itu benar-benar prosesnya end to end Pak ya, dari pembekalan di awal sampai showcasing, ujung-ujungnya nanti juga mereka akan mendapatkan investor dan exposure, itu I think itu very good initiative Pak. Mungkin terakhir ke Pak Teddy Barata Pak, ini bisa disampaikan nggak Pak alasan mengapa para digital talent sangat disarankan untuk mengikuti program Indonesia Digital Tribe? Ini merupakan kesempatan bagi teman-teman semuanya untuk ikut mentransformasi Indonesia secara umum. Dan ini program ini memang di tempat lain juga ada, serupa ya. Gitu. Tapi apa? Program IDT ini benar-benar ini yang menjadi perhatian dari pemerintah nih. Tadi Pak Jokowi ada di sini loh. Ada Mas Menteri, ada Pak Menteri, ada Mbak Nana. Artinya program ini benar-benar memang kita berikhtiar sama-sama nih, gitu. Sebagai satu sebuah bangsa ini sama-sama ini untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru, gitu. Ini adalah sekarang waktunya kembali kepada teman-teman yang ada yang melihat acara ini untuk ikut berkontribusi. Kontribusi kamu apa nih, gitu. Kalau sekarang belum ada ide nggak apa-apa. Tapi paling enggak buktikan bahwa saya itu ikut berkontribusi nih. Saya mau gitu. Karena nantinya akan ada fasenya Pak ya. Dari apa skillnya kita nanti akan dipertemukan dengan orang lain yang punya skill yang akan saling mengkomplementer. Dari situ akan timbul yang namanya diskusi, brainstorming segala macam. Jadi jangan takut yang namanya sekarang belum ada ide apa-apa. Yang penting apa? Niatnya. Segala sesuatu dimulai dari niatnya. Ini udah niat baik dari Pak Jokowi, dari menteri-menteri kita, dari semua yang ada di ruangan ini. Sekarang tinggal niat baik dari yang ini teman-teman semuanya. Kita insya Allah sama-sama, kalau kita sama-sama dimulai dengan niat baik, insya Allah nanti akan menghasilkan hasil yang baik juga. Baik. Terima kasih Pak Teddy, Pak Jamie. Mungkin kita sudah sampai di sesi akhir Bapak Ibu, jadi mungkin biar saya closing statement. Sejalan dengan misi Pak Jokowi di awal untuk mendukung target digital economy yang membutuhkan 9 juta digital talent di Indonesia agar mampu bersaing dan berkontribusi untuk percepatan ekonomi digital, maka para digital talent diharapkan dapat meng-upskill skill digital ready talent dan digital entrepreneur. Maka dari itu program IDT berkomitmen untuk meningkatkan skill dan kompetensi menjadi digital ready talent dan juga digital entrepreneur. Oke, ini langsung daftarkan aja teman-teman diri kalian di www.indonesiadigitaltribe.id dan jangan sampai kelewatan untuk bisa mendapatkan kesempatan berkarir di BUMN melalui program Indonesia Digital Tribe ini. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan juga peserta yang telah mengikuti jalannya sesi ini sampai akhir. Saya Rabi Amrita Gifatama, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.